Mukalab dan Tritunggal sama-sama penghujat. Ya, hukumannya sama apa beda? Saya Pendeta Tanhonai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Di dalam Lukas 17 ayat 1 Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan itu dari dalam, ya, dari orang-orang yang ngaku Kristen membuat penyesatan, terutama dengan doktrin, ya. Kemudian ada juga penghujatan. Yesus berkata menghujat Yesus manusia tidak apa-apa, bisa diampuni. Menghujat Yesus yang Roh Kudus tidak diampuni. Penghujatan ini dari luar maupun dari dalam intern yang ngaku-ngaku Kristen. Para penghujat dari luar dan para penghujat dan penyesat dari dalam ini beda hukumannya. Begini penjelasannya. Kalau dari luar, ya, dari luar kekristenan, para penghujat misalnya Don Kitan, misalnya Gurundul Tongos, ya, dan beberapa wanita itu, wanita yang kakinya pincang, wanita yang gagal rumah tangga, wanita yang gagal jadi biarawati itu, ya. Penghujatan dari luar kekristenan, hukumannya adalah Yesus berkata, pembalasan itu hakku. Roma 12 ayat 19. Jadi orang-orang seperti Don Kitan, Gurundul Tongos, Felix Sialu, dan lain-lainnya, Anda akan dibalas oleh Yesus sekarang juga. Tinggal tunggu waktu, ya. Seperti para pendahulunya, misalnya Wedustan, ya, dengan sangat mengenaskan, ya, nasibnya. Demikian pula Ahmad Bejat itu, ya, itu juga sangat mengenaskan. Sekarang yang namanya Jakun Naik itu juga sedang sakit yang mengenaskan, nanti endingnya mengenaskan. Juga ada JW, ada IMG dan seterusnya, ya. Orang-orang penghujat dari luar kekristenan itu akan mengalami nasib tragis sekarang juga. Ketika Yesus sudah menyatakan aku menggunakan hakku, pembalasan itu hakku, Roma 12 ayat 19. Itu dari luar. Nah, kalau dari dalam, Tritunggal ini kan biang keroknya penyesatan, biang keroknya penghujatan. Yesus ditolak sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Yesus direndah-rendahkan. Ya, malah yang disembah si Bapa iblis ditinggi-tinggikan. Tapi Tritunggal dihukumnya tidak sekarang. Kenapa? Karena Tritunggal itu punya tugas suci dari iblis. Kok tugas suci sih, Pak? Disuruh beranak cucu yang banyak supaya nanti saat Harmagedon kuotanya cukup. Kuota yang dibutuhkan untuk Harmagedon adalah 12 miliar 500 juta. Itu yang akan dibunuh. Semua kelompok Tritunggal belum sekarang dihukumnya. Nanti akan dihakimi sebagai zombie. Di penghakiman terakhir, makanya para penghujat seperti Elia Miring nanti jadi zombie pakai lipstik, ya. Kudis TV itu nanti jadi zombie kudisan, ya. Susu Kana itu juga jadi zombie susunya kudisan, ya toh. Terus Raja Kudis, ya toh, RK. Para penghujat-penghujat kekristenan termasuk Bathuk Nonong Sidik, Mampet ya Mampet, ya, Dagu Bewok, semua PDT pendusta RM Raja Muter-Muter penghujat Yesus yang mendowngrade Yesus, ya toh. Yesus cuma dijadikan pengantara, Yesus cuma jadikan apa, manusia gondrong dan seterusnya. Ini akan dihakimi nanti, dihukum nanti, karena dia punya tugas suci dari yang disembah, yaitu Bapak Iblis. Tugas sucinya apa? Menurunkan banyak keturunan supaya kuota Harmagedon tercukupi.
Very clear. Tapi penghujat-penghujat dari luar Kristen dihukumnya sekarang. Tinggal tunggu waktu, karena Yesus itu maha kasih ya toh. Orang-orang seperti Don Kitan Gurundul, ya Felix Sialu, ya kalau memang diizinkan Allah ya dia akan dipakai Allah. Tapi kalau tidak ya nanti sampai Allah menyatakan bahwa hidupmu tak berguna, aku sudah menimbang-nimbang dan hidupmu tak berguna, maka akan mengenaskan. Ya, para penghujat dari luar kekristenan, sebaiknya kamu bahas kitabmu sendiri, bahas agamamu sendiri. Berani nggak? Aku lebih pinter dari kamu loh. Ya, toleransi. Mereka nggak berani toh toleransi. Dan sebenarnya juga ditolak oleh komunitas agama mereka. Ya, orang-orang yang toleran dari agama mereka sebenarnya menolak. Don Kitan itu disebut donki kok. Itu saya membuat istilah Don Kitan itu karena memang otaknya donki. Demikian pula Gurundul. Ya, si tongos ya, yang punya mimpi dapat bidadari. Mbok introspeksi diri, emang bidadari mau sama kamu yang tongos? Menghujat Yesus manusia masih bisa untuk diampuni, tetapi hujat Yesus yang roh tak mungkin bisa diampuni. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.